Anda. Oh, iya. Silakan. Ya, mau menanyakan Pak, untuk pada era sekarang ini kan kita sudah banyak Pak aplikasi-aplikasi kesehatan seperti Halodoc dan lain-lain sepertinya. Bagaimana, eh, apakah kemungkinan akan terjadi di suatu desa atau di kota jika ada orang yang menyalahgunakan aplikasi tersebut? Contoh Pak, ada orang yang SDM ini dia bisa menggunakan aplikasi tersebut. Nah, si SDM ini dia memperlakukan eh, penyalahgunaan aplikasi ini dengan menjual obat-obat kepada warga-warga yang tidak mengetahui aplikasi ini. Apakah hal-hal itu bisa kemungkinan terjadi, Pak, di kesehatan teknologi yang berkembang saat ini, Pak? Oke, Mungkin itu baik. sih, Pak. Silakan, ada dijawab oleh presenter atau yang lain juga boleh. Purkon mau berikan tanggapan, silakan. Baik Pak. Untuk aplikasi kayak Halodoc sih contohnya ya. Kalau misalnya ada kesalahan penggunaan sebenarnya sejauh ini belum ada sih. Soalnya saya juga pernah pakai Halodoc dan itu kan kita juga mesan si obatnya kan ada konsultasi terlebih dahulu. Obatnya apa, terus apa sakitnya segala macam. Nantinya juga baru kita transaksi dulu, bayar dulu, baru nantinya obat itu dikirimkan dengan misalnya kurir dari Gojek ataupun beberapa layanan yang terintegrasi. Tapi yang namanya aplikasi tentu nggak sempurna ya, tetap ada celah yang bisa terjadi. Tapi untuk kesalahan misalnya kita memesankan obat untuk misalnya untuk orang lain tiba-tiba obatnya nggak sesuai apa misalnya nggak kita pesan tiba-tiba ada goib tuh misalnya itu nggak terjadi sih di aplikasi sekarang karena sekarang aplikasinya kan payment dulu baru baru kita nerima obatnya nggak pay later gitu karena di layanan Halodoc kan kita pembayarannya langsung terintegrasi dengan beberapa layanan pembayaran yang langsung real time gitu jadi kesalahan misalnya kita nembak ke orang langsung ngirim obat nanti orang tuh yang bayar nggak karena aplikasi yang sekarang ada mau Halodoc gitu-gitu semua sistem pembayarannya dan pelayanan dari obat yang diberikan rules-nya sama konsultasi terus pick obatnya apa terus payment baru nantinya kurir yang mengantarkan obatnya sesuai dengan pesanan lagipun sekarang udah ada beberapa validasi data mulai dari Face ID terus biometrik segala macam itu udah lebih secure sih untuk kesalahan gitu beda hal dengan kayak e-commerce ya yang kita pesan ke barang untuk orang lain kita bom nanti kita kirim ke orang lain itu beda beda layanan gitu dengan yang medical gitu karena ini lumayan ini sih sensitif kalau masalah medical kan karena ini terkait nyawa orang lain juga kesehatan orang lain juga jadi tim aplikasi juga nggak mikirnya ini bisa dibom dengan oknum gitu paling segitu sih yang namanya celah tetap ada sih no system is safe kan. Kalau Anda perhatikan secara makro, tingkat nasional, sebetulnya ada pengawas kan terhadap peredaran obat itu. BP POM itu ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sama seperti OJK misalnya, untuk perbankan atau bisnis keuangan itu. Ada yang mengawasi. Jadi kalau secara makro, ada sih di tingkat negara itu yang mengawasi sehingga tidak akan terjadi penyimpangan yang terlalu liar gitu. Bahwa penyimpangan itu ada ya tetap mungkin saja itu. Tapi seperti di dunia investasi misalnya atau dunia bisnis keuangan itu tetap itu ada penertiban oleh OJK. Demikian juga untuk obat-obatan memang itu sesuatu yang bisa liar juga. Tetapi dalam hal ini BP POM itu tugasnya melakukan pengawasan-pengawasan itu. Termasuk perusahaan-perusahaan yang sudah stabil, katakanlah Halodoc itu kan, itu perusahaan yang sudah besar kan, stabil lah gitu. Nah tentu itu dalam pengawasan dari BP POM tadi itu. Tentu saja jangan sampai kita dirugikan, bahaya soalnya ini obat ya, betul. Seperti kata Purkon itu, menyangkut nyawa manusia, tidak bisa main-main ini. Salah obat kan jadi akibatnya fatal. Oke, ada tanggapan lain? Silakan. Dari Ega? saya mungkin Pak. Oh, Titi Sajidah ya, mangga.
Ini ya, permisi ya teman-teman, mungkin saya cerita aja gitu kan, kendala yang terjadi di lapangan gitu. Mau diskusi juga, barangkali teman-teman punya suggest yang lain. Sebenarnya ini, saya kan sempat kerja di rumah sakit swasta gitu ya. Sempat juga kita diajak bermitra sama beberapa aplikasi, baik itu Halo Dokter maupun tuh Halodoc. Tapi dalam segi pengimplementasiannya, rumah sakit tempat saya bekerja ini tuh, mereka tuh nggak mau gitu, nggak mau move ke digitalisasi era yang pertama. Nah, selain dari migrasi ke digitalisasi era sendiri, mungkin karena saya tinggalnya di daerah gitu ya, ada argumen-argumen dan sudut pandang yang diyakini oleh para manajerial gitu. Baik itu dari teknisnya, baik itu secara pendistribusiannya, maupun pendeliverian pembayarannya. Tadi Bang Furkon sempat make sure kalau payment-nya di Halodoc itu pakai beberapa, nah kita sebut aja ya mereknya itu ada GoPay gitu kan. Nah, jadi nanti itu pasien gitu kan, dia itu pakai Halodoc untuk pesan obat yang sebelumnya tuh konsultasi, nanti pembayar pakai GoPay. Nah, GoPay-nya ini si GoPay-nya ini kan nanti bayar ke Halodoc ya secara existing-nya gitu. Nanti Halodoc itu pencairannya ke rumah sakit kita itu perlu waktu dan beberapa prosedur yang panjang juga gitu. Yang itu nggak diketahui oleh user. Nah, jadi yang mau saya highlight di sini tuh kita tuh harus menyikapi bagaimana gitu dengan kondisi yang tadi juga ada yang Pak Lukman juga bilang Halodoc itu kan perusahaan yang besar gitu. Tapi untuk end-to-end-nya dalam segi teknisnya itu kita sebagai penyedia jasa maupun itu dokter maupun itu apoteker gitu kan, kita kurang merasa diuntungkan gitu dengan adanya aplikasi tersebut gitu. Atau mungkin karena mindset orang-orang di tempat saya dari segi manajerialnya itu karena orang-orang old atau gimana gitu. Itu sih yang mau saya jadikan diskusi sama teman-teman. Silakan, ada punya pengalaman lain, Fauzan atau Ega? Fauzan, ada yang mau di? Yuk. Silakan Anda. Saya sih sebenarnya mau tadi menambahkan yang Mas Purkon sih. Oh iya, boleh. Paling sedikit saja, memang tadi dari teknologi hanya salah satu dari komponen dari setiap proses bisnis atau manajemen gitu ya. Tetap aja bahwa ada celah-celah dalam suatu kesalahan, contohnya Halodoc gitu ya. Kalau saya sih men-highlight bahwa ada beberapa mungkin celah yang bisa terjadi gitu. Mungkin yang pertama dari sisi aplikasinya sendiri, mungkin ada bug atau error yang lainnya. Kemudian dari sisi SDM, dari dokternya gitu ya, bisa saja pada saat telemedicine mungkin ada salah diagnosis dari dokter. Kemudian dari SDM juga, mungkin dari waktu kurir Gojek mengambil gitu ya, mungkin ada kesalahan dari apoteker mengambil obat, mungkin dari kurirnya sendiri, dan mungkin dari pasiennya sendiri mungkin salah penggunaan obatnya itu sendiri gitu. Jadi contohnya kita lihat secanggih-canggihnya suatu startup kesehatan, kita lihat contohnya waktu itu Bu Mame ya. Bu Mame kan bisa dibilang salah satu lab yang terpercaya gitu ya. Ternyata secanggih-canggihnya aplikasi yang mereka punya, ternyata ada kesalahan juga gitu, ada celahnya juga. Mungkin itu aja sih kalau yang dari Mas Furkon. Kalau yang dari Mbak Sajida ya, Mbak Sajida mungkin tadi ya kita ketahui bersama kalau misalnya mungkin kalau tadi pimpinannya masih old ya, pemikiran old. Tentu saja kalau kita bahas dari pembahasan yang pertama waktu itu pernah dibahas itu ya, saya lupa oleh siapa, bahwa kita itu harus adaptif terhadap suatu teknologi terbaru gitu ya. Nah mungkin karena belum dikasih pemahaman dan informasi yang jelas mengenai manfaat dari penggunaan teknologi gitu. Jadi mungkin pimpinan di sana masih belum paham mengenai
manfaat dari kegunaan teknologi tersebut. Atau juga bisa karena pangsa pasar di klinik kesehatan itu mungkin masih konvensional juga sih, karena pasarnya sistemnya masih konvensional, mungkin karena itu ya sudah masih pakai teknik-teknik yang konvensional gitu, belum mengikuti perkembangan teknologi sekarang. Jadi perlu mungkin diberikan informasi yang lebih lanjut ya mengenai manfaat dari penggunaan teknologi. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Ada gagap teknologi ya. Silakan Ega tuh mau ngasih tambahan boleh. Tadi saya udah Pak. Apa? Tadi saya Pak yang ngasih tanggapan. Nggak ada tanggapan lain. Tadi udah Pak. Oh iya, ya udah. Silakan ini Kusuma Hanggareto. Ada tanggapan Anda? Ke toilet. Sekarang udah kembali kan? Bagaimana itu untuk pengalaman Anda di BPJS misalnya, perihal layanan informatikanya itu loh. Pada punya kartu BPJS tidak nih? Oh, nanti Anda tidak bisa Ada, jual Pak. tanah loh, atau jual beli tanah kalau tidak punya kartu BPJS ya. Ada Pak. Ada Pak. Kan harus pakai kartu BPJS kalau mau beli tanah. Itu berlaku untuk rumah juga tidak itu? Atau hanya tanah kosong tanpa rumah itu? Wah, kurang tahu sih Pak. Oh, belum, berarti Anda belum pengalaman ya jual beli tanah itu. Dulu beli tanah belum ada kayak gitu sih Pak. Ini kan aturan baru ya. Oh, Anda udah beli berarti tanahnya ya. Udah dibangun pula ya sekarang ya. Lumayan, Pak. Ya, barangkali sudah ada yang mau beli baru lagi nih tanah. Asal jangan tanah kuburan aja. Itu kelihatannya tidak perlu pakai BPJS ya. Itu Toh orang sudah meninggal gitu. Oke, iya. baik. Sejauh ini di BPJS bagaimana itu penerapan sistem informasinya? Ada pengalaman tidak Anda? Sudah cukup representatif belum gitu loh? Saya Pak paling Silakan. Ega Pak. Silakan. Kalau saya sih sudah cukup Pak, karena saya cukup sering gitu ya menggunakan untuk orang tua gitu ya. Orang tua kan kontrol BPJS. Jadi sekarang memang sangat memudahkan sekali ketika kita bisa melihat, contohnya saja mungkin waktu itu rujukan dari misalnya klinik Pratama 1 ke rumah sakit itu sudah terrecord dengan sistem gitu ya. Kita bisa lihat jam berapa dokternya, kemudian mungkin ada juga yang antrian berapa, nomor berapa, jam berapa. Kepastian itu ada lah Pak, kepastian dari waktu kita menunggu gitu ya kan. Kalau dulu mungkin dari pagi mungkin sampai sore nggak pasti gitu ya. Kalau sekarang sih unsur kepastian dari sistem BPJS sudah cukup baik sih. Terus kemudian kalaupun sakit-sakit waktu itu mungkin ke UGD juga tidak perlu bawa kartu fisik ya. Asal kita install JKN kalau nggak salah, atau BPJS Kesehatan. Jadi menurut saya sih sudah cukup baik sih Pak. Sudah bisa ditelusuri gitu ya. Kalau Anda urusan dengan BPJS, kemudian harus dirawat di satu rumah sakit tertentu, persis seperti Anda kalau mesen barang dari katakanlah satu toko online, kemudian sekarang statusnya di mana, itu sudah seperti itu. Status obat atau apa Pak? Ya bisa obat atau Kalau kepastian saya di rumah sakit misalnya, ada ruangan dan dokter yang akan merawat gitu. Kalau ruangan sih sepengalaman saya sih itu on the spot sih Pak. Jadi mungkin kepastian dari antrian Pak dan rujukan sih Pak yang paling sering digunakan. Dan juga jadwal dokternya gitu. Belum bisa dilihat dari aplikasi itu ya. Kalau obat kayaknya saya sih masih belum nggak mengamati sih, cuma itu aja Pak, antrian rujukan sama dokter, jadwal dokter sudah cukup baik sih kalau. Nih, biasa Ahmad Adli, pengalaman Anda gimana dengan BPJS? Halo?
Ya, banyak cerita biasanya Anda. Dari saya aja, Pak. Oh, silakan, silakan. Kalau kita mau bahas soal BPJS ya, ini sih pengalaman pribadi juga gitu. Kalau Vaskes 1 itu kan dia udah terintegrasi ya pakai aplikasi mobile JKN gitu kan. Padahal yang kita tahu Vaskes 1 itu secara fasilitas dan infrastruktur itu cenderung dalam skala kecil gitu. Tapi di rumah sakit swasta tempat saya bekerja itu dia ini belum bisa Pak bridging-nya pakai integrasi ke aplikasi BPJS ini gitu. Jadi yang bikin saya bingung itu kok di rumah sakit yang sebesar ini itu belum bisa ya gitu integrasi dan bridging antara baik itu nomor antrian, baik itu ketersediaan layanan maupun jam layanan dokter gitu untuk dijadikan rujukan vaskes berikutnya gitu. Itu tuh belum bisa Pak terimplementasi. Kalau dari aktivitas yang saya lihat gitu, itu tuh dari resource-nya sih Pak. Lagi-lagi dari sumber dayanya itu nggak mau adab gitu. Kalau kita mau implementasi aplikasi BPJS, itu kan yang harus concern itu kan baik dari departemen IT-nya maupun resepsionisnya dan dari perawatnya juga gitu untuk mengupdate tiap jam layanan yang buka maupun tutup di ketersediaan poli tersebut kayak gitu. Oke, tapi tadi pengalaman dari Ega itu kok sudah demikian lancar kelihatannya itu. Itu Iya, jadi itu enggak di semua kayaknya Pak. Kayaknya ya, enggak ya apa gitu. maksudnya Ega itu tadi cerita sistem informasinya sebetulnya sudah ada kan gitu, dan didukung oleh sumber daya manusianya yang juga bisa adaptif gitu. Kalau yang cerita Sajidah tadi, sebetulnya sistemnya ada juga kan, hanya manusianya yang tidak mendukung gitu ya. Iya, kalau dari Dinkes maupun dari Kemenkes kan menuntut ya Pak, menuntut gitu untuk setiap fasilitas kesehatan itu mencapai di level tertentu gitu. Tapi dalam segi pengimplementasiannya itu pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan maupun Dinkes itu hanya dalam satu arah gitu. Untuk di lapangannya itu tidak ada gitu bantuan maupun caranya gitu. Semuanya itu benar-benar dikembalikan ke pihak sumber daya di organisasi tersebut, baik itu dari bridging-nya, baik itu integrasi antar data rumah sakit dan aplikasi pemerintahan. Bahkan nomor antrian aja belum bisa diimplementasikan, Pak, gitu. Yang ada di aplikasi mobil JKN yang di Vaskes 1 itu udah bisa kayak gitu. Oh gitu. Anda tinggal di mana nih? Di Gresik, Pak. Wah, begitu perlu diusulkan Sajidah Rahmawati jadi kepala BPJS Gresik ya. Siap? Amin, amin. Supaya pikiran-pikiran tadi, apa yang sebetulnya sistem itu udah mendukung gitu kan. Tapi orangnya itu, yaitu yang tidak gampang itu, mendidik orang bagaimana menjadikan mereka familiar dengan sistem ini dan juga mau mengimplementasikan sesuai dengan seharusnya, itu yang masih itu perlu change management, manajemen perubahan itu. Dan itu memang waktunya lama itu. Dan harus paham, harus didukung oleh top manajemennya, pimpinan puncaknya. Kalau di kabupaten barangkali kepala kantor dari BPJS-nya itu harus punya peduli. Kalau tidak didukung oleh pimpinan itu tidak akan jalan memang program-program itu. Kalau pimpinan mendukung bisa. Ya seperti cerita Ega tadi, kelihatannya didukung oleh pimpinannya untuk bisa mengimplementasikan, toh sistemnya sama juga kelihatannya ya. Gitu. Coba dari pengalaman yang lain, Kusuma Anggrito, ada pengalaman lain Anda? Atau ada hal lain terkait dengan bahasan pada pekan ini? Sama Dwi Anto? Halo? Kusuma Anggrito sudah kembali dari toilet kan? Ini tidak ada respon ini.
atau masih di toilet ini dia tadi chat, tapi sudah lama kan. Dwi Anto gimana menurut pengalaman Anda? Karena Anda juga kan di universitas terbuka, mesti berurusan dengan sistem informasi pelayanan. Bagaimana informasi pelayanan kepada para mahasiswa yang berada di tempat jauh? Tentu satu waktu barangkali harus bertemu ya, datang untuk mengambil atau mengurus sesuatu. Nah, itu apakah diawali dari layanan online-nya itu bagaimana? Halo Dwi? Apa ketiduran ini Dwi ya? Sudah merespon dia. Baik. Ketiduran. Tidak bisa merespon. Baik, berikutnya masih ada yang mau didiskusikan, silakan. Terkait dengan ini, persoalan di kita kan, kebijakan di pemerintahan kita, pelayanan kesehatan itu sudah ada sejak zaman dahulu juga. Katakanlah yang sudah jelas secara massal itu pada zaman Orde Baru. Puskesmas dibangun di mana-mana ya. Walaupun belum merata ya. Belum seperti yang diidealkan awal. Tapi saat itu belum sampai mengurusnya secara teknologi informasi. Belum ada pengertian public health informatik saat itu. Nah, kemudian pada kepemimpinan Presiden SBY mulai diurus itu, BPJS itu ada. Dan sebelumnya juga sebetulnya sudah ada ya untuk yang sifatnya lokal gitu, seperti ASKES gitu, asuransi kesehatan bagi para pegawai negeri, sebelumnya itu ada. Kemudian juga ada asuransi kesehatan swasta. Nah, pada saat itu dibukalah atau dibuat BPJS yang tentu saja penyelenggaraannya sudah juga menggunakan teknologi informasi di sini, memanfaatkan teknologi informasi. Ya, memang bahwa di sana sini ada kekurangan itu ada sesuatu yang lumrah atau yang sesuatu yang lazim ya dimanapun. Dalam hal ini tentu ada langkah-langkah yang bisa diperbaiki pada waktu yang akan datang. Dalam hal ini kita masuk ke dalam sana untuk mengetahui kondisi seperti itu. Pada saat Anda mau merancang sistem dan teknologi informasi itu, tentu harus tahu masalahnya. Sinilah yang dimaksud dengan kalau pada saat S1 kita mengenal istilah SDLC, System Development Life Cycle. Nah, salah satu tahapan untuk masuk ke SDLC itu harus melakukan user requirement. Harus mengetahui kebutuhan atau apa yang terjadi di sana. Hanya pada saat itu tentu saja kita masuk ke sana itu sebetulnya harus tahu persis gitu kan apa yang terjadi. Kemudian setelah tahu itu diolah oleh sistem informasi atau sistem analis di sini. Harus melakukan analisa terhadap setiap keinginan masukan dari para user atau para pengguna sistem. Nah, dalam hal ini tentu harus secara komprehensif melihatnya supaya hasil rancangannya juga mencerminkan komprehensivitas. Nah, disinilah yang mengapa dilakukan perkuliahan seperti ini itu adalah kita diajak berpikir filosofis ya dan perkuliahan ini. Apa maksudnya berpikir filosofis? Itu kita sampai ke akar masalahnya. Tidak cukup hanya berpikir pragmatis. Nah, kebanyakan dan membuat kebijakan, membuat keputusan dilakukan dengan cara-cara yang pragmatis. Hanya untuk saat ini saja. Padahal seperti dalam perencanaan strategis, kita juga harus melihat visinya kemana. Visi itu adalah sesuatu envision, suatu impian, mimpi yang merupakan cita-cita ingin jadi apa di waktu yang akan datang. Itu yang mendorong untuk melakukan pengembangan atau perancangan suatu sistem supaya tujuannya lebih baik, jauh lebih baik dari saat ini, berdasarkan fakta-fakta apa yang kita lihat di lapangan saat ini. Dan tentu harus juga belajar dari
orang-orang lain. Dalam hal ini seperti kita membuka apa yang terjadi di negeri yang telah maju, katakanlah Amerika Serikat. Sana kira-kira arahnya, ya. Baik. Ada hal yang lain lagi?